Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai integral atau nama lainnya ada yang menyebutkan anti turunan, anti diferensial, atau anti derivatif. Nah, itu apapun namanya ya. Oke, kita akan belajar mengenai integral, yaitu adalah alat untuk menghitung akumulasi dari sesuatu, baik itu luas, volume, ataupun total perubahan. Integral ini sebenarnya sangat penting karena apalagi dalam matematika, fisika, ataupun berbagai bidang lainnya kayak teknik, itu penting sekali malah. Baik, kita lanjut saja. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum belajar integral, alangkah baiknya teman-teman belajar terlebih dahulu mengenai turunan ya, biar lebih mudah untuk mempelajari integral itu sendiri. Tapi jika sudah mempelajari turunan, boleh kita langsung aja belajar mengenai integral itu sendiri. Dalam matematika kita juga mengenal bahwa ada beberapa pasangan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, serta pemangkatan dan penarikan akar pangkat. Adapun dalam operasi balikan, diferensial ataupun turunan itu adalah anti diferensial atau nama lainnya adalah anti turunan. Ada juga yang menyebutnya dia adalah anti derivatif. Itu nama lain dari sebuah integral sebetulnya. Misalkan kita terdapat sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 2, maka turunan dari fungsi tersebut yaitu adalah 2x ya. Ini sudah belajar, harusnya teman-teman udah paham. Jadi kalau ada fungsi 2x pangkat 2 maka diurungkan jadi 2x. Sedangkan ada turunan dari f aksen x itu sama dengan 2x, itu adalah si x pangkat 2 plus c. Misalkan kita ibaratkan sebuah mesin, kita masukkan sebuah fungsi turunan. Fungsi pertama dulu, fungsi awalnya adalah si ada x pangkat 2, kita lakukan turunan, kemudian si turunannya itu akan berubah menjadi sebuah fungsi baru namanya 2x misalkan. Nah, si fungsi barunya itu kita lakukan pada operasi yang lain, yaitu operasi anti turunan. Nah, ketika kita sudah lakukan anti turunan, maka fungsi yang tadi awalnya masuknya x pangkat 2, kemudian diturunkan jadi 2x. Nah, dari 2x anti turunkan berubah menjadi lagi yaitu x pangkat 2 plus c. Seperti itu. Oke, kalau misalkan masih belum paham juga nggak apa-apa, nanti kita akan bahas sedikit-sedikit. Pertanyaannya adalah, apakah anti turunan dari f aksen x sama dengan 2x itu hanya akan ada satu, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 plus c? Pertanyaan itu nanti kita akan bahas ya setelah ini. Misalkan kita punya dua fungsi, fx sama dengan f aksen x. Fungsi fx yaitu x pangkat 2, kalau kita turunkan jadi 2x, betul ya? Kalau saya punya fungsi lain x pangkat 2 plus 1, kita turunkan maka akan menghasilkan 2x juga teman-teman. Fx sama dengan x pangkat 2 plus 3, hasilnya juga 2x juga. Kalau x pangkat 2 min 4 diturunkan jadi 2x juga. X pangkat 2 min 100 diturunkan jadi berapa? Jadi 2x juga. Kalau fx sama dengan x pangkat 2 plus c, misalkan saya punya itu, diturunkan jadi apa? Iya betul, hasilnya tetap 2x. Jadi sebetulnya penulisan plus c itu adalah mewakili fungsi-fungsi yang lain yang sebetulnya tidak merubah hasil turunannya ya. Jadi si c itu merupakan hasil atau hasil kesimpulan dari semuanya. Contoh, kita ambil kesimpulannya dulu. Dari data di atas disimpulkan bahwa anti turunan dari f aksen x sama dengan 2x adalah sekumpulan fungsi. Jadi dia bukan single, bukan hanya ada satu, tapi dari sekumpulan fungsi itu dinyatakan dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk fx sama dengan x pangkat 2 plus c. Gitu teman-teman. Dengan c-nya adalah anggota bilangan real. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, seperti halnya notasi turunan terhadap variabel x yang dituliskan dalam dx, notasi anti turunan pun bisa dituliskan dalam bentuk terhadap variabel x dituliskan dalam bentuk simbol integral dx. Simbol integral titik-titik fungsinya apa, kemudian dx. Nah, di sini dx itu tergantung si variabelnya. Kalau variabelnya t ya jadinya dt, bukan dx lagi. Kalau variabelnya y maka jadinya dy. Ini pertama kali diberikan oleh Gottfried Wilhelm
Leibniz. Dengan demikian, antiturunan dari f aksen x itu dituliskan dalam bentuk fx plus c. Ya ini ya, penulisannya aja. Jadi plus c, selalu plus c, karena c itu mewakili dari konstanta-konstanta dari fungsi asalnya gitu loh. Kemudian istilah antiturunan, antidiferensial, pengintegralan, integral tak tentu itu memiliki maksud yang sama. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ada istilah-istilah yang seperti itu. Jadi kayak notasi antiturunan, sebetulnya ini juga notasi si integral ya. Leibniz yang menemukan simbol tadi menambahkan kata tak tentu merupakan penunjuk bahwa menentukan hasil integral tak tentu selalu melibatkan konstanta c. Jadi ada istilah juga namanya integral tentu dan integral tak tentu. Kalau integral tak tentu itu ketika dia untuk menunjukkan saja bahwa dia merupakan hasil pengintegralannya itu selalu melibatkan si konstanta c yang nilainya itu sembarang gitu. Makanya ada kata-katanya tak tentu gitu. Ya, kita langsung ke inti konsepnya, lanjut ke berikutnya yang mengenai aturan-aturannya. Yang pertama adalah integral tak tentu pada sebuah konstanta. Jika kita punya sebuah konstanta, maka hasil integral dari konstantanya maka akan menjadi sebuah fungsi baru, yaitu ditambahkan variabel x plus konstanta itu sendiri. Contoh misalkan saya punya tentukan integral dari 5dx, maka hasilnya adalah pasti sesuai di sini, berarti kx, berarti k-nya itu 5, berarti tinggal 5x plus c gitu ya. Apakah sudah? Ya sudah, gitu aja. Karena dia konstanta, ketika hanya konstanta yang diintegralkan, maka dia berubah menjadi variabel, menambahkan satu variabel gitu. Lagi, misalkan 12dx diintegralkan jadi 12x plus c gitu teman-teman. Jadi nggak usah susah, ini gampang ya. Lagi kalau bentuknya 2pi dx, maka hasilnya ya tetap jadinya 2px plus c, karena 2pi itu kan konstantanya gitu. Jadi kalau dia bentuknya konstanta itu gampang banget, tinggal tambahkan si nilai variabelnya berpangkat 1 gitu loh. Lanjut ke aturan berikutnya mengenai aturan pangkat. Nah, untuk aturan pangkat sebetulnya teman-teman harus hanya fokusnya ke sini aja sih sebetulnya sih. Sini, ketika pangkat n, maka n-nya ditambah 1 dan dia n-nya juga lari menjadi penyebut plus 1 juga. Jadi kalau misalkan saya punya di sini integral dari x pangkat 3 dx, maka hasilnya adalah 1/3 plus 1 sesuai di situ. X-nya pangkat sama ya, 3 plus 1. Jadi nilainya di sini sama sini harus sama, plus c sama dengan berarti 1/3 tambah 1 kan 1/4 ya. 1/4, x-nya juga pangkat 4 plus c. Ingat harus tetap plus c. Apakah sudah? Sudah ini teman-teman. Dia sudah berubah, dia bentuknya sudah menjadi bentuk yang diintegralkan dari x pangkat 3. Kalau x pangkat 2 diintegralkan jadi berapa? Ya tambahkan saja penyebutnya nambah 1, pangkatnya juga nambah 1 plus c. 2 tambah 1 kan 3 ya, berarti 1/3 x pangkat 3 plus c juga gitu teman-teman. Tidak susah menurut saya ya. Nah kalau yang ini bagaimana? Ini agak beda ya bentuknya, dia pakainya akar. Nah kalau pakai akar kita ubah dulu bentuk akarnya menjadi pangkat. Kalau merubah bentuk pangkat, akar itu kan bentuknya begini ya. Misalkan kalau dia tidak dituliskan, maka dia sebenarnya akar pangkat 2 di sini, berarti sama dengan x pangkat setengah. Kalau misalkan dia disebutkan x pangkat mn gitu, maka jadinya m/n. Jadi kalau yang ini hasilnya nanti x pangkat setengah dx ya. Nah ini belum selesai, belum diintegralkan, baru merubah bentuknya aja. Jadi x pangkat setengahnya karena sesuai di sana, sesuai yang di sini ya. Nah maka kita bisa langsung coba 1 per, karena pangkatnya setengah maka setengah ditambah 1, x pangkat setengah tambah 1 juga plus c. Setengah tambah 1 berarti 1/2. 1/2 itu sama dengan 3/2 kan ya. 3/2, x juga pangkat 3/2 plus c. 1 dibagi 3/2 itu kan jadinya 2/3 ya. X pangkat 3/2 plus c gitu.
Oke, kalau yang ini gimana? Nah, ingat yang ini teman-teman, dia kan pangkatnya begini. Nah, bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat. Oh ya, sebelumnya kita juga coba kalau misalnya saya punya bentuk 1/A pangkat M, teman-teman bisa rubah menjadi A pangkat. Nah, ketika dia penyebutnya pangkat positif, kemudian dia berubah menjadi pembilang, maka dia pangkatnya berubah menjadi negatif. Begitu juga kebalikannya. Sama dengan hal yang ini, teman-teman rubah dulu bentuknya. Jadinya nanti X-nya pangkat di sini kan 2/3 ya kalau dirubah jadi bentuk pangkat. Karena dia di bawah 2/3 naikkan menjadi pembilang, maka hasilnya negatif 2/3 di sininya. dx gitu. Ini materi kelas 7, kelas 9 juga ada untuk sifat-sifat perpangkatan. Nanti pelajari lagi tentang hal tersebut. Nah, kalau sudah tinggal integralkan saja, berarti 1 per, ingat ya, ini pangkat, ini kan ibarat n-nya. Jadi negatif 2/3, ditambahnya tetap 1, x-nya juga sama, pangkatnya juga negatif 2/3 ditambah 1 plus c. Negatif 2/3 tambah 1, kalau misalnya bingung tulis ulang aja, negatif 2/3 plus 1. 1 itu kan 3/3. Nah, 3 dikurangi negatif 2 tambah 3 itu kan 1/3. Nah, langsung kita bisa tuliskan jadinya 1/3 x pangkat 1/3 juga plus c. 1 dibagi 1/3 itu kan 3 x pangkat 1/3 plus c. Ini udah selesai. Tapi kalau misalnya teman pengen ngerubah dalam bentuk akar lagi juga boleh. Nanti 3 di sini akar pangkat 3 dari x plus c gitu ya. Oke, itu untuk aturan pangkat. Kita lanjut ke aturan ketiga mengenai perkalian dengan skalar. Misalkan 4x, 2x pangkat 2, 3t pangkat 4, negatif 4x pangkat negatif 3, dan sebagainya. Kita coba satu-satu dulu. Katanya kalau misalkan ada fungsi yang dikalikan dengan konstantanya bisa dikeluarin. Jadi kita coba aja ya. Coba kita, berarti 4-nya kita keluarkan, jadinya x dx gitu kan ya. 4-nya hasilnya tulis ulang. Hasil integral dari x itu berarti, x itu kan pangkat 1, berarti 1 per 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1 plus c. Nanti 4, ini kan 1 tambah 1 2 ya, 1/2, x nya juga pangkat 2 plus c. 4 bagi 2 tuh bisa ya, hasilnya 2, x pangkat 2 plus c gitu. Ini juga sama, 2 nya kita bisa keluarkan, x pangkat 2 dx berarti 2, ini kan pangkatnya 2 ya, berarti ininya 3, 1, x pangkat 3 plus c. Ini teman-teman masih bingung nggak kalau kita langsung aja, karena nanti kan plusnya 1 semua. Jadi langsung aja 2 berarti 2 plus 1. Tadi kan 1 plus 1. Nah, kalau ini kan pangkatnya 4 nih, berarti nanti 4 tambah 1 gitu loh. Biar lebih cepat. Berarti nanti 2/3 x pangkat 3 plus c. Ini juga sama, 3-nya bisa dikeluarkan. T pangkat 4 dt. Ini jangan bingung ya, kenapa t jadi dt, yang tadi dibahas di awal bahwa si dt itu merupakan hasil dari si variabelnya, tergantung variabelnya. Kalau variabelnya t jadi dt, y jadi dy gitu loh. Kita bisa langsung 3. Ini kan 4, berarti tadi kan 5 ya, berarti 1/5, t nya pangkat 5 plus c, berarti nanti 3 kali 1/5, 3/5, t pangkat 5 plus c gitu ya. Boleh lanjut, misalkan di sini. Nah, kalau ini mungkin agak pelan-pelan aja biar nggak keliru, karena negatif 4-nya kita bisa keluarkan, nanti x nya pangkat negatif 3 dx. Di negatif 4 tulis ulang. Nanti kan tentang pendegralan itu kan plus 1, berarti 1 per negatif 3 plus 1, x pangkat negatif 3 nya juga plus 1 plus c gitu ya. Nah, negatif 3 tambah 1 kan negatif 2 ya, berarti 1 per negatif 2, x pangkat negatif 2 plus c. Nah, teman-teman boleh langsung hitung, ini kan bisa dicoret ya sebetulnya. Negatif 4 bagi negatif 2 itu kan 2 ya.
hasilnya 2 X pangkat negatif 2 plus C. Boleh diganti jadi 2 per X pangkat 2 plus C juga boleh ya. Ini sudah berarti jawabannya. Kemudian berikutnya, nah ini pangkatnya kan dia kan bentuknya di bawah, maka kita ke ataskan dulu bentuknya, jadi 5 nya boleh dikeluarin dulu, boleh 5 jadinya X pangkat negatif 6 gitu. Karena dia penyebut naik berubah menjadi pembilang, maka pangkatnya berubah menjadi negatif. Ini dx nya ketinggalan, jadi 5 ini kan 1 per negatif 6 plus 1, x nya pangkat 6, negatif 6 plus 1 plus c. 5 negatif 6 bagi negatif 6 plus 1 kan negatif 5 ya, X pangkat negatif 5 plus c. 5 bagi negatif 5 itu negatif 1, X pangkat negatif 5 plus, ini ada yang salah, sorry ini plus c ya, plus c. Nah hasilnya negatif 1 per X plus C, karena pangkatnya kita rubah menjadi positif, jadi di bawah X pangkat 5 plus C. Ini udah selesai teman-teman. Itu adalah contoh 3 dari aturan mengenai perkalian skalar yang melibatkan konstanta lain. Oke, berikutnya aturan yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Ya teman-teman tinggal perhatikan sendiri aja aturannya bagaimana, karena sebetulnya sih nggak terlalu susah ya, karena hanya memisahkan masing-masing fungsinya, masing-masing sukunya, kemudian diselesaikan secara biasa. Contohnya gini nih. Contohnya misalkan saya punya X pangkat 3 dikurangi 2 X pangkat 2 plus 1 dx diintegralkan, maka integralnya satu-satu nanti. X pangkat 3 dx dikurangi 2 nya boleh dikeluarin dulu kayak tadi pakai sifat skalar tadi, 2 X pangkat 2 dx gitu aja, plus integral dari 1 dx gitu. Kalau sudah kita baru langsung integralkan lagi. Ini kan pangkat 3, kalau pangkat 3 berarti plus 1, berarti 1/4 X pangkat 4. Yang ininya ini kan negatif 2 nya boleh dikeluarin dulu, ini kan pangkatnya 2, berarti 2 plus 1 berarti 1/3 X pangkat 3. Terus ini kan 1 konstanta, kalau konstanta diintegralkan maka menjadikan menjadi sebuah variabel, yaitu x nya aja, baru plus c. Tinggal tulis ulang 1/4 X pangkat 4, ini negatif 2 dikali 1/3 negatif 2/3 X pangkat 3 plus C plus X dulu ketinggalan, plus X plus C gitu teman-teman. Jadi nggak usah bingung, kalau untuk sifat yang ini sebetulnya sih hanya memecah menjadi yang lebih sederhana aja. Saya kecilkan dulu biar nggak sempit. Oke, berikutnya kita contoh ke bagian B. Ini juga sama, berarti integralnya kita pisah menjadi 3x pangkat 2 dx. Oh sorry, 3 nya boleh dikeluarin, boleh, plus 4 integral dari x dx. Nah teman-teman boleh langsung coba 3 nya tulis ulang. X pangkat 2 itu kan berarti 2 ya, 2 tambah 1 kan 3, berarti 1/3. X nya juga pangkat 3 plus 4 tulis ulang, ini kan x nya pangkat 1, berarti 1 plus 1 kan 2, 1/2 x pangkat 2 plus c, baru dihitung lagi, 3 bagi 3 itu 1, maka tinggal x pangkat 3 nya aja, plus 4 bagi 2 itu 2, x pangkat 2 plus c. Nah itu jawaban dari contoh bagian B. Jadi kita pecah satu-satu menjadi sesuai dengan aturan yang ada. Berikutnya contoh yang ketiga, misalkan 5x pangkat 2 plus 10 dx, maka kita bisa pecah satu-satu lagi kayak tadi. Integral dari 5 nya boleh keluarkan, sempit ya, 5 x pangkat 2 dx plus integral dari 10 dx, itu masing-masing aja, berarti 5 nya keluarkan. Nah ini kan x nya pangkat 2, maka jadi 1/3 x pangkat 3 plus, karena 10 itu kan konstanta diintegralkan jadi 10x. Ya udah tinggal selesaikan, ini plus c ya, 5 bagi 3 5/3 x pangkat 3 plus 10x plus c. Sudah selesai teman-teman.
Terakhir kita contoh, ada 2 lagi, berarti saya coba nomor yang bagian D, teman-teman coba bagian E nanti ya, biar kebagian. Oke, kalau yang ini kita bisa pecah satu-satu lagi nanti. 2 X pangkat 3 plus 3 nya boleh keluarkan, ini dx nya ketinggalan, ditambah 3 X pangkat 2 dx min 4 integral dari x dx plus integral dari 5 dx. Nanti kita bisa langsung kerjakan 2, ini kan x pangkat 3 berarti 3 tambah 1 ke 4, 1/4 x pangkat 4 plus 3, nah x pangkat 2 tambah 1 kan 3, berarti 1/3 x pangkat 3 min 4, ini kan x pangkatnya 1 tambah 1 2, berarti x pangkat 2 plus di sini konstanta, maka hasilnya dia memiliki variabel nantinya plus c. Tinggal kita hitung 2 bagi 1/4 itu setengah, x pangkat 4, ininya 3 bagi 3 habis jadi x pangkat 3, 4 bagi 2 itu 2, x pangkat 2 plus 5x plus c. Apakah sudah teman-teman ini hasilnya? Apakah perlu disederhanakan lagi? Ini sudah paling sederhana, jadi nggak perlu disederhanakan ulang. Oke, untuk soal berikutnya di soal yang bagian E, teman-teman coba sendiri hasilnya bagaimana. Nanti kalau sudah, tolong kasih tahu saya di kolom komentar. Nanti kita bisa sambil diskusi hasilnya bagaimana. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang masih belum jelas, boleh tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih dan tetap belajar ya. Bye-bye.